Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembuatan SCORM di PowerPoint, sedikit mengingatkan, pertama harus sudah terinstall eSpring ya. Saya gunakan eSpring Suite 10. Ini sudah full version, jadi semua fiturnya bisa digunakan, termasuk jenis kuisnya sudah bisa full digunakan. Nanti untuk link mendownload aplikasinya saya share supaya nanti bisa di-download di komputer masing-masing. Jadi pastikan sudah terinstall eSpring. Kemudian cara membuat kuisnya, pertama kita tempatkan di slide sebelum kuis itu. Saya sudah membuat slide. Ini ada 10 slide. Saya membuat slide misalkan di setelah slide ini ya. Setelah slide kuis mau membuat slide untuk isi kuisnya. Ini adalah slide pengantar kuis. Nah, caranya sisipkan dulu slide kosong. Di home ada new slide, kita pilih panah, pilih saja blank. Nah, di blank ini kalau sudah diklik slide blank, kita klik eSpring Suite 10, kemudian pilih quiz. Nah, di sini kita akan menyisipkan kuis dalam materi pembelajaran kita. Pilih graded quiz ya. Kemudian kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah masuk ke eSpring-nya. Di sini ada tulisan quiz has no question ya. Belum ada pertanyaan, maka caranya kita masuk ke question. Kemudian pilih mau jenis kuis seperti apa. Tadi karena saya sudah menggunakan eSpring Suite 10 yang full version, maka semua jenis kuis, semua tipe soal bisa digunakan. Ya, ini banyak tipenya, bisa digunakan semua. Saya misalkan pertama akan gunakan multiple choice. Klik multiple choice, kemudian di sini kita klik, kita buat soalnya. Misal pertanyaan nomor 1, saya ketik dulu soalnya ya. Bentuk ketidaksamaan yang tepat dari gambar berikut ini adalah, nah misalnya saya menggunakan gambar, klik di sini, sisipkan gambar, kemudian saya pilih yang ini. Ya, ini gambarnya. Kemudian ini untuk opsi jawabannya. Misal opsi pertama, ini opsi pertama. Nah, gambarnya tadi. Nah, ini opsi pertama ya. Kemudian kita copy, ini opsi kedua. Ini opsi kedua. Kemudian kita buat opsi ketiga. Kita misalnya ini dibalik. Ini opsi ketiga. Ini opsi keempat. Nah, kalau sudah, kemudian kita klik di jawaban mana yang benar. Jawaban yang benarnya adalah yang ini. Klik di sini. Kemudian di feedback, di sini kita memberikan feedback untuk jawaban yang correct, yang benar, dan yang incorrect, yang tidak benar. Untuk jawaban yang correct, yang benar, misal kita feedbacknya adalah tepat sekali ya. Good job. Untuk yang incorrect, yang salah, misal feedbacknya adalah ayo lebih teliti lagi. Nah, begitu. Kemudian di sebelah kanan di sini ada beberapa pengaturan. Ya. Misal feedback, branching, score, time ini dibuat default saja, dibuat
by result saja, jadi feedbacknya nanti sesuai dengan hasil akan muncul langsung feedback dan skor. Untuk attempt ini adalah kesempatan siswa mengerjakan soal ini mau berapa kali, apakah cukup sekali atau mereka diberi kesempatan lebih dari sekali. Misalkan ketika menjawab yang pertama salah, mereka bisa menjawab untuk kedua kali, nanti tergantung pengaturan dari bapak dan ibu begitu. Misalkan mau dua kali, boleh diklik dua, nanti di sini akan muncul feedback ketika try again, nanti diisi lagi. Misalkan kita copy dari sini saja, nah begitu ya. Nah, kalau sudah, ini berarti kita sudah selesai satu soal. Kemudian kita masuk ke soal kedua, question lagi. Nah, sekarang kita bisa pilih tipe yang lain. Misal saya pilih drag the wood. Nah, drag the wood ini cocok sekali untuk yang bahasa Inggris ya. Tapi juga untuk matematika bisa digunakan. Saya misalkan pakai drag the wood. Kemudian kita buat soalnya. Ini soalnya kita sisipkan gambar. Nah, untuk drag the wood ini soal, kemudian ini adalah kalimat yang harus dilengkapi oleh siswa. Misal saya ini kalimatnya berarti ini 2P tambah 4U. Nah, jawabannya ditulis di sini. Misal ini jawabannya gitu, tulis. Kemudian ini lanjutan kalimatnya 5P tambah 2U. Kalau misalkan ada lagi kalimat atau kata yang harus disisipkan, ini tinggal diisi. Kalau tidak digunakan tinggal delete. Kalau ada tambahan tinggal insert. Kemudian di bagian bawah additional wood kita masukkan opsi lain. Misalkan opsi pertamanya ini, kalau sudah di enter. Opsi keduanya sama dengan, kalau sudah di enter. Kemudian di bagian correct diisi lagi feedbacknya. Nah, ini tepat sekali. Yang kedua diisi lagi. Nah, attempt-nya bisa 1 atau 2 tadi atau lebih. Kemudian ini ada limit waktu, bisa diatur berapa waktu untuk mengerjakan soal ini ya. Saya ini tidak diatur waktu. Kalau mau, Bapak Ibu bisa mengatur waktu untuk mengerjakan soal ini. Ini sudah 2 soal. Kita masuk ke soal berikutnya. Soal ketiga saya gunakan ini lagi, drag the word lagi. Nah, atau bisa untuk soal berikutnya soal berikutnya misalkan bentuknya mau sama, drag the word. Nah, kita bisa tinggal duplikat saja ya. Klik di soal nomor 2, klik duplikat. Nah, maka soal nomor 3 sudah terbentuk. Ininya sudah sama dengan yang tadi, tinggal kita ganti gambar. Gambarnya mau diganti, klik change. Gambarnya diganti dengan ini. Kemudian ininya diganti. Bisa kita ganti ini dengan sesuai gambar ya, 3P
tambah 2U, yang ini P tambah 10. Nah, jawaban yang benar di sini kita ganti juga dengan sama dengan. Opsinya kita yang tadi yang sama dengan kan sudah digunakan ya, maka sama dengan yang di sini kita hapus, kita ganti dengan tanda kurang. Enter begitu ya. Untuk feedback sudah ada yang tadi, jadi tidak usah kita isi kembali. Ini sudah 2 soal. Misalnya kita mau menambahkan soal yang keempat, soalnya benar salah. Nah, ini soal benar salah ya. Kita tuliskan soalnya. Nah, ini soalnya. Kemudian kita isi di sini ya, true false-nya. Bisa diganti true-nya dengan benar, false-nya kita ganti dengan salah. Jawabannya kita salah. Kemudian correct-nya tadi bisa diganti ya dengan tepat sekali. Ini yang incorrect-nya. Saya lebih teliti. Sudah ada 4 soal. Nah, kalau sudah, kita bisa melihat kuisnya dengan ini, preview ya, klik preview, nanti bisa muncul. Nah, di atas adalah pilihan layout si kuis ini jika menggunakan beberapa jenis perangkat. Ini pakai komputer, ini pakai tab dengan posisi landscape, ini pakai tab dengan posisi portrait, ini pakai HP Android biasa dengan posisi portrait, ini dengan landscape, maaf, ini dengan posisi portrait. Jadi ada beberapa opsi ya tampilan. Kita bisa lihat seperti ini nanti tampilan kuisnya. Bisa dicoba diisi, misalnya ini jawabannya. Nah, ini oh ya, untuk ini sudah diacak ya, dan submit. Nah, salah ternyata. Ayo lebih teliti lagi. Try again. Ya, jawaban yang ini. Kan tadi saya atur 2 kali kesempatan ya. Ternyata benar tuh, ini benar. Kemudian soal yang kedua, yang ini, yang tadi drag dude, ini ada pilihan. Nanti siswa memilih mana yang tepat untuk mengisi bagian sebelah sini ya. Misalnya ini. Nah, klik dan submit. Kemudian yang kedua, yang ini klik juga. Nah, ini benar salah, jawabannya salah, submit. Nanti muncul skornya 100, passing skornya 80, juga bisa di review. Nah, berikutnya untuk di quiz result bisa kita klik. Nah, ini adalah feedback ketika siswa lulus dan gagal. Bisa kita ubah juga. Misal ini kita rubah dengan selamat kamu berhasil. Kemudian pilihan ketika mereka lulus apa yang diisi. Close browser window dan show close button, mau apa, bisa kita pilih yang ini. Kalau yang file yang gagal, kita bisa isi misal yuk coba lagi. Nah, bisa begitu, ini diisi. Kemudian di sini pilihan ketika failed, pertama skor, bisa muncul skor. Kemudian yang jawaban benar kita uncek saja, tapi klik ini nih, allow user to retry quiz, supaya mereka bisa mencoba kembali ya, mau berapa kali dikasih kesempatannya. Nih, ini ada pilihan 1, 2 sampai tak terbatas. Misal mereka diberi kesempatan sekali lagi, berarti ini dipilih 1. Kalau
mereka berhasil. Nah, ini pilihannya ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk kuisnya kita bisa memberikan pengaturan lebih. Klik properties, ini nama kuis, misalnya kita mau diberi nama kuisnya, ini misalkan kuisnya pertidaksamaan kuis. Untuk ukuran kita default saja. Nah, ini ada time limit ya, waktu untuk mengerjakan kuis ini bisa diatur. Misalkan ini 4 soal ya, waktu yang kita atur misalkan hanya 8 menit. Nah, bisa diatur ini menjadi 8 gitu ya. Maka nanti lebih dari 8 menit si kuisnya akan berhenti sendiri begitu. Tinggal di save. Kemudian ini quiz scoring ya. Nah, ini ada passing score KKM. KKM-nya berapa? Nilai minimal lah untuk lulus. Atau kalau kemarin kata pelatih ahli KKTP, mau berapa ini? 80. Terlalu besar, mau diubah ke 70 bisa, tinggal 70. Kemudian ini bagian yang lain ya. Poin jawaban yang benar sudah diatur. Nah, yang ini misal tadi kita tidak mau bolak-balik terus mengisi yang benar dan tidak benar, feedbacknya bisa diisi di sini langsung. Misal untuk korek diisi tepat sekali, yang incorrect diisi ayo lebih teliti lagi. Yang ini jarang digunakan, yang try again kita gunakan yang ini. Ayo lebih teliti misalkan. Udah, tinggal kemudian nih quiz list, sudah saja biarkan begini yang reporting. Nah, kalau sudah kita tinggal save ya. Nah, ini kalau sudah kita save, kemudian kita close. Nah, maka kuisnya nanti akan sudah masuk di slide yang ke-10 tadi ya. Ini kita bisa lihat sedikit. Nah, ini sudah ada kuisnya di sini. Nah, kalau sudah selesai slide-nya, tinggal kita publish menjadi SCORM ya. Tinggal kita publish menjadi SCORM. Caranya klik publish. Judulnya bisa ketidaksamaan. Kemudian ini disimpan di mana ya? Saya sudah simpan di sini, sudah sesuai. Kemudian untuk ukuran ya, ini sudah begini. Yang depannya 960 ya, sudah seperti itu. Kemudian untuk versinya yang ini ya, SCORM 1.2, dan klik customize. Ini kita biarkan, klik customize lagi. Nah, ini kita grade, kan ada grade item ya. Nah, grade itemnya kita diisi sebelah-sebelahnya. Kemudian quiz, ini saya ada 2 quiz. Misalkan kita mau menggunakan penilaiannya hanya quiz yang kedua saja, yang pertama jangan dicentang. Yang nanti masuk ke penilaian di LMS berarti yang quiz kedua saja, ataupun sebaliknya quiz yang pertama saja misalkan yang ditilai, bisa. Atau mau dua-duanya juga bisa, tinggal di checklist. Kemudian maksimum skor di LMS nya misalkan 100. Nah, kemudian ada custom passing score. Misalkan kita membuat KKM lagi untuk menyelesaikan listen ini. Misalkan KKTP nya 75, bisa disetting seperti itu. Less duration, ini lesson duration, durasi pengerjaan ini berapa lama
Misal 1 jam terlalu lama, kita bisa setting ke 30 menit atau 45 menit misalnya, 45 menit. Ininya ini 45 ya. Nah, ini 45 menit di settingnya. Ini display message. Nah, sudah gitu. Kemudian klik oke. Klik save. Kalau sudah, tinggal di publish.